Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang booming investor retail. Nah, kita sudah masuk sesi terakhir, tapi pertanyaan saya pertama, Pak. Ini kan kalau kita lihat New York Stock Exchange 10-12 tahun lalu, kalau kita cari tahu top 10 market cap-nya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang energi lah, ada juga perusahaan retail, properti. Tapi 2-3 tahun terakhir ini yang top 10 itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Ya, seperti Google, bahkan juga Alibaba yang masuk ke sana juga. Itu perusahaan teknologi gede-gede semua. Ini bagaimana otoritas melihatnya, Pak Lutfi melihat potensi emiten kita? Kan kita kan ada emiten-emiten teknologi kan banyak juga, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Lutfi, silakan. Ya, memang, ya, terima kasih, Pak. Itu betul, Pak. Itu potensi ya, potensi yang mesti kita tangkap, tapi harus juga dengan hati-hati. Ya, ini ada permasalahan atau yang menjadi isu bersama nih. Emiten berbasis teknologi itu soal valuasi itu jadi isu, Pak. Jadi untuk bisa sampai ke sana, memang penilaian kita, ini profesi penilai ya, ini kita harapkan juga punya standar yang bagus, Pak. Ya, supaya valuasi dari calon emiten yang berbasis teknologi itu bisa betul-betul mencerminkan nilai perusahaan. Ya, jangan sampai kemudian nanti valuasinya belum benar, formulanya belum oke, standarnya belum ada, sudah pergi ke pasar, jualan, kemudian ternyata ada masalah di situ. Jadi ini memang kita respon, Pak Maya, dari sisi kemampuan penilai, menetapkan standar penilaian untuk perusahaan berbasis IT ini, memang harus kita perkuat di situ, Pak. Mungkin salah satunya itu, Pak. Iya, Pak. Pak Lutfi, bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan teknologi, Pak? Kita tahu di Bursa Efek Indonesia ada papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi yang buat emiten-emiten yang baru yang teknologi. Mungkin Pak Fitri ya lebih relevan ya untuk ini ya, karena ada Pak Fitri, silakan Pak Fitri. Iya, kalau kita lihat kinerjanya memang masih belum begitu signifikan ya, Pak ya. Karena rata-rata perusahaan teknologi yang Bapak maksud tadi adalah perusahaan-perusahaan yang skala tidak begitu besar, beberapa fintech company, dan tentu butuh energi untuk pertumbuhan di sisi mereka. Nah, mereka kebanyakan berada di pasar pengembangan, Pak. Jadi tidak seperti nama-nama besar yang Bapak sebut tadi. Memang tadi saya sepakat dengan Pak Lutfi, nama besar itu rata-rata listingnya di Nasdaq ya, di bursa-bursa yang sudah mengerti cara valuasi atau mengadopsi cara valuasi yang seperti itu ya, yang mungkin untuk investor Indonesia juga perlu waktu untuk memahaminya, Pak. Bagaimana memvaluasi perusahaan-perusahaan yang secara market share-nya besar, tetapi bukunya mungkin belum positif ya, Pak ya. Iya. Jadi ini yang menjadi effort kita menjadi bursa pilihan juga bagi perusahaan teknologi tersebut. Baik, Pak Theo barangkali merespons, Pak, perusahaan-perusahaan teknologi, Pak. Indonesia kan sudah ada yang setara unicorn sudah masuk, Pak. Bagaimana agar mereka masuk bursa didorong? Baik, Pak. Jadi memang ada beberapa, ada 3 atau 4 mungkin sudah masuk di unicorn, Pak. Jadi ada dua sisi yang berbeda, Pak. Kalau di sisi tentang prospek, dari sisi supply, Pak, ya, dari sisi supply, emiten, prospek, memang big data ini adalah satu tren baru. Perusahaan yang big data berkaitan dengan financial technology dan lain-lain, yang sebetulnya menarik value chain, mempermudah value chain dari produksi barang-barang dari yang primer, seperti tambang, kebun dan lain-lain, masuk ke secondary seperti industri yang processing, kemudian masuk jasa, dan ini di informasinya, Pak, itu memang prospeknya besar. Masalahnya ada dua, yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah edukasi, Pak. Saya bicara tentang regulasi dulu. Apa yang terjadi kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang seperti ini memang tadi dikatakan oleh Pak Lutfi masalah valuasi. Kenapa valuasi? Karena nyatanya memang bottom line-nya itu merah atau rugi. Belum untung, bagaimana perusahaan rugi ini bisa dibeli? Itu logiknya. Unfortunately atau sayangnya memang Pranata ini Pak
ilmu-ilmu keuangan yang ada itu tidak, yang sudah ada, yang dibuat di tahun 1890 tidak menjawab hal-hal seperti ini. Itu yang jadi. Dan regulasi juga karena memang di bawahnya rugi. Yang kedua juga karena dia rugi otomatis return earning-nya atau laba ditahannya itu negatif. Ya. Kalau laba ditahannya negatif, regulasi mengatakan tidak bisa bagi dividen. Jadi akhirnya memang faktanya seperti ini karena jadi artinya memang tidak banyak room to move untuk mereka untuk berpartisipasi karena regulasi. Yang kedua adalah informasi. Adalah kita harus mengajari khususnya yang milenial yang suka kenapa harus beli perusahaan perusahaan yang rugi dan return earning-nya negatif. Kalau toh dibeli, sebetulnya bagaimana valuasi yang benar yang dikatakan oleh Pak Lutfi dan juga manfaatnya di mana. Supaya jangan nantinya kita memberikan satu kelonggaran untuk sektor yang sebetulnya bubbling. Yang bagus memang diakomodasi dengan baik, yang kedua dikaitkan dengan industri tahap pertama dalam artian bahan baku, tahap kedua dalam artian processing, tahap ketiga dalam artian distribusi dan jasa, sehingga industri tahap keempat ini, teknologi informasi ini memang menjadi satu motor penggerak bagi tiga tahap sebelumnya, sehingga ekonomi nasional itu bisa lebih efektif dan efisien, Pak. Kembali lagi, hambatannya atau yang kita review kembali, regulasi dan edukasi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lutfi. Ini publik banyak nggak tahu, Indonesia sudah punya namanya Indonesia Securities Investor Protection Fund. Nah, itu sebetulnya apakah lembaga ini menutup semua risiko kerugian investor atau seperti apa? Ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Memang sudah ada ya. Jadi Indonesia Securities Protection Fund itu sudah ada, Pak. Itu sudah dari tahun 2014 bahkan sudah beredarnya itu, ya, dan sudah agak lama juga, sudah 5 tahun lebih. Ya, memang dia sebagai salah satu lembaga untuk meningkatkan confidence dari investor, ya, ketika berinvestasi di pasar modal. Ya. Kalau dia risiko-risiko terkait dengan trading di market, Pak, itu sudah ada lembaga penjaminnya sendiri, ya, lembaga clearing dan penjaminan PT KPI. Tapi itu dalam konteks ketika transaksi itu transaksi bursa dan dia dalam kategori yang wajar. Nah, untuk yang protection fund ini, Pak, ini untuk mengcover ketika ada kerugian nasabah, ya, yang terjadi karena transaksi yang tidak wajar, ada fraud lah kira-kira, ya. Nah, itu nanti bisa di-cover oleh SIPF ini. Tetapi juga ini kan sedang memupuk modalnya supaya bisa melakukan kegiatan penjaminannya, Pak, ya, coverage-nya itu. Jadi sekarang masih belum seluruh kerugian bisa di-cover. Ya, jadi baru mungkin sekian persen dari itu. Kalau nggak salah per custody 2 miliar sekarang. Per custody, bukan per nasabah ya. Per custody 2 miliar. Iya. Baik, Pak. Ya, kedepannya kalau semakin banyak dana yang bisa dihimpun, bisa meng-cover dalam jumlah yang lebih besar. Iya. Karena sekarang untuk sektor finansial ada isu, Pak. Di asuransi juga kepingin sebagaimana perbankan ada lembaga penjamin simpanan. Nah, di pasar modal juga ada protection fund ini. Asuransi juga mengharapkan begitu. Nah, sekarang kita menjelang akhir, Bapak bertiga bisa memberikan pandangan kepada, ya kalau Pak Theo ya harapan kepada investor dan regulator tentu saja ya. Kalau Pak Lutfi tentu harapan kepada emiten dan kepada investor ya, juga Pak Fitri. Karena bagaimanapun juga sekarang ini dengan kemajuan teknologi digital itu literasi agak terlambat dibanding inklusi. Inklusi lebih cepat karena yang berbahaya orang trading cepat, dia udah dapat aplikasi main mencet sell buy aja, ternyata dia nggak ngerti itu sahamnya seperti apa, akhirnya rugi. Nah, itu kan. Nah, kemudian governance itu menjadi pertanyaan karena ya kita tahu kasus Jiwasraya itu berimpak kepada manajer investasi disebutkan oleh Pak Lutfi tadi. Mungkin mulai dari Pak Theo dulu, Pak, baru kemudian Pak Fitri, terakhir baru Pak Lutfi. Silakan Pak Theo. Terima kasih Pak Primus. Jadi ada dua hal. Yang pertama memang terhadap regulator dan fasilitator itu saya sangat sependapat dan berterima kasih bahwa selama ini banyak sekali hal-hal yang sudah ditata dengan baik. Dan memang fungsi pasar modal itu akan memerankan peran yang lebih bagus lagi khususnya di zaman krisis ini, sehingga memang
diperlukan selain dengan tatanan yang ada dan peraturan yang ada, diperlukan peraturan yang lebih agresif Pak ya, dan sedikit lebih seksi, dalam artian bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang belum terakomodasi. Khususnya yang saya katakan begini tadi, dengan kondisi yang susah banyak perusahaan rugi. Dengan rugi maka laporan keuangannya tidak akan menarik. Bagaimana dia bertahan? Apakah regulasi pasar modal yang ada tetap dipertahankan? Apakah laporan keuangan dan RUPS tahun depan tetap harus sesuai jadwal? Atau bagaimana? Ini adalah isu-isu kecil-kecil yang harus kita sampaikan, Pak. Yang pertama, jadi lebih banyak regulasi yang bersifat proaktif, Pak. Yang detailnya akan bisa dilihat sektor per sektor. Kemudian terhadap pada emiten, memang kami punya kewajiban adalah menyiapkan supply yang lebih bervariasi dan berkualitas, sehingga investor itu dengan atau tanpa proteksi, dengan atau tanpa fasilitas yang cukup akan tertarik untuk masuk. Masalahnya tinggal melalui pasar resmi atau pasar tidak resmi, jadi melalui bursa efek atau private placement. Sedangkan yang ketiga, terhadap para investor, memang kami akan bantu untuk tidak saja memberikan data yang lengkap, tapi juga informasi sehingga mereka tahu sebenarnya wajah yang harus atau wajah dari emiten yang akan mereka lakukan investasi. Selain juga edukasi untuk bisa lebih prudent. Jadi ke depannya itu semua akan dalam posisi untuk saling membantu mendorong mengembangkan pasar modal Indonesia. Demikian Pak Primus. Baik, silakan Pak Fitri. Pak Fitri, silakan Pak. Baik, sebenarnya ada dua ya Pak ya. Kita tentu berharap emiten baru yang besar berkualitas bisa masuk ke bursa kita. Karena selama ini angka listing yang besar itu kebetulan banyak diisi oleh perusahaan-perusahaan yang menengah bawah Pak. Sehingga dengan sendirinya kualitas dari produk akan mengikuti ukuran mereka. Nah, kita berharap perusahaan-perusahaan besar baik itu BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta bisa melirik bursa sebagai tempat alternatif pendanaan bagi bisnis mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap anggota kami, perusahaan efek dan stakeholders lain yang ada di bursa memanfaatkan bonus demografi dan ledakan internet yang ada sekarang di negara kita. Manfaatkan sehingga investor yang ada di daerah-daerah yang sekarang banyak menjadi sasaran investasi bodong itu bisa masuk ke produk yang ada regulasinya, ada penjaminnya, dan ada kepastian hukum di situ. Mungkin itu Pak harapan dari saya. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Lutfi. Masih unmute Pak? Masih nggak dengar suaranya? Iya. Ya, jadi untuk menjaga dan terus menemukan pasar modal Pak, itu ya tentunya tanggung jawab banyak pihak. Ya, pertama regulator, kedua SRU atau pelaku dan pelaku industrinya. Ya, kami dari regulator Pak, tentunya yang diharapkan dari industri pastilah regulasi yang jelas, yang tidak menimbulkan moral hazard, tapi juga harus market friendly, gitu ya. Jadi mudah menyesuaikan dengan kebutuhan di pasarnya. Setelah itu apa? Tegas dalam melakukan enforcement atas regulasi itu. Ini yang tentunya komitmen kami di regulator Pak. Kedua SRU kan karena sifatnya dia itu memang harus mendukung, support betul infrastrukturnya untuk pengembangan pasarnya Pak. Ya, untuk trading seperti apa, untuk settlement seperti apa, untuk penjaminan seperti apa, ya. Pelaku industrinya juga sama, ya, brokernya, ya, perusahaan efeknya maupun emitennya. Ini governance-nya harus bagus, fiduciary duty dari para pengurusnya harus juga sempurna di situ Pak. Nah, dengan itu semua terjadi, ya insya Allah saya meyakini bahwa pasar akan tumbuh, investor akan meningkat kepercayaannya, sehingga racing fund pun akan lebih mudah. Dan itu Pak, Ya. bagus. Pak Teo, kalau kelihatannya bahwa tadi diharapkan Pak Fitri ada emiten besar yang masuk ya. Memang kalau kita lihat angka emiten baru 2020 pada masa pandemi itu 30 lebih ya. Tapi nggak besar. Yang dana IPO-nya di bawah 1 triliun, di bawah 500 miliar malah. Kecil yang masuk papan itu akselerasi. Rasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah nggak terlalu banyak lagi di Indonesia, atau masih ada Pak? Kalau BUMN, Pertamina udah pasti nggak go public. Yang go public adalah anak-anak perusahaannya lagi dipersiapkan. PLN besar, tidak mungkin go public. Nah kalau swasta
Wings, kita tahu Wings dari, tapi nggak dengar-dengar Wings mau go public. Atau Sosro, nggak dengar-dengar. Atau ada, Pak Teo tahu perusahaan-perusahaan besar yang potensial, Pak? Silakan, Pak. Ya baik, Pak Primus. Jadi memang sisi seperti yang disampaikan tadi, kalau BUMN itu sisa anak-anak perusahaannya saja ya. Kalau swasta memang ada beberapa blue chips yang masih di keluarga, contohnya rokok, Pak ya. Rokok tidak saja di ininya, tidak saja di Gudang Garam dan Sampurna, tapi masih ada juga lainnya yang belum masuk, Pak, yang salesnya juga puluhan triliun itu ada. Yang kedua juga segmen lain adalah memang joint ventures, Pak ya. Jadi perusahaan-perusahaan perkebunan Malaysia, perusahaan-perusahaan Korea joint ventures, dan juga perusahaan-perusahaan Jepang, Pak, yang ada di sini. Itu adalah segmen-segmen lain yang kita bisa dorong untuk turut berpartisipasi. Masalahnya kan tinggal kita lihat regulasi. Karena apa? Kadang-kadang seperti mereka kan tutup bukunya di akhir bulan Maret, berbeda dengan kita bagaimana kita mengatasi. Sangat teknis lah seperti itu. Tapi artinya kan seperti itu masih ada, Pak. Hanya memang fokusnya yang lalu lebih banyak push driven, Pak ya. Jadi ini Pak push, jadi dalam artian kita mendorong, tapi mungkin kita harus pull juga. Nah, dan intinya kembali, Pak, masih ada, Pak, segmen joint ventures dan beberapa perusahaan keluarga besar yang bisa kita convince untuk membuka diri dan masuk ke dalam bursa. Baik, Pak, karena Masih. kita baru 700 emiten, mudah-mudahan dalam 1-2 tahun tembus 1000, tapi banyak yang blue chips masuk. Pemirsa, kita Amin, sudah Pak. sampai di penghujung Amin, Pak. acara dalam diskusi kita tentang booming investor retail. Booming sudah terjadi investor retail dan didominasi oleh milenial yang menggunakan digital. Kita bersyukur karena anak-anak muda milenial tidak hanya menggunakan smartphone mereka untuk konsumsi, tapi juga mulai berinvestasi. Nah, 3 narasumber mengingatkan, oke, Anda sudah mulai berinvestasi, jangan lupa belajar. Jangan lupa memahami tentang seluk-beluk investasi, mengetahui kinerja fundamental juga dari setiap emiten, karakteristik setiap emiten. Dan tadi Pak Lutfi mengingatkan agar edukasi ya dilakukan dan peran manajer investasi ditekankan oleh Pak Lutfi tadi. Karena bagaimanapun juga mereka ini berhadapan dengan investor, mereka berinteraksi. Pak Teo mengingatkan, oke lah ini kami emiten dari supply side, tetapi dari mana saja jangan lupa ada sosialisasi yang masif ya. Karena kita 273 juta penduduk dan yang kelas menengah adalah 70-80 juta. Ini sebetulnya investor kita mestinya sudah di atas 20 juta ya paling tidak. Tapi tahun ini dengan 3,02 juta per hari ini itu sebuah angka luar biasa karena itu naik 40% dari tahun sebelumnya. Pemirsa, kita berterima kasih kepada 3 narasumber kita, Pak Lutfi Zain Fuadi. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih kepada Pak Fitri dari Bursa Indonesia dan Pak Teo Lekatompesi. Kita jumpa lagi dalam Zoom berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Waktu saya kembali ke Julita. Baik, terima kasih untuk diskusinya hari ini Primus, dan pemirsa demikianlah Zooming with Primus dengan tema booming investor retail. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.